Dari kitab yang kita ambil adalah kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Ini membicarakan tentang masalah fikih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabus shalah, kitab tentang salat. Ta'rifus sholati lughatan ad-du'a wa qil ad-du'a bi khair. Pengertian tentang salat menurut bahasa. Jadi yang namanya sholat menurut bahasa, ya, artinya doa. Itu dilihat dari segi bahasa. Jadi kalau ada orang, saya lagi sedang sholat, oh lagi berdoa. Ada juga orang salah pengertian. Nah, saya kan sudah sholat tadi. Rupanya bukan sholat yang dimaksudkan, tapi dia berdoa saja. Sama tadi, eling tadi itu, ingat saja. Karena memang ada dalam Quran itu, Bu. As-sholatu li zikri. Sholat itu adalah untuk mengingat aku, kata Allah. Itu ayat Quran. Berarti sholat itu sekedar ingat saja. Orang sudah ingat dengan Allah, berarti orang itu sudah sholat. Itu ajaran seperti itu, ibu-ibu. Kalau tidak dijelaskan lebih lanjut bisa sesat. Dia tak bakalan lagi mengerjakan sholat yang sesungguhnya. Ya, tidak angkat takbir, ya, tidak ruku, tidak sujud. Dia melihat pengertian sholat dari segi bahasa saja. Dia sholat menurut bahasa artinya doa, atau juga dikatakan doa bi khair, doa yang baik-baik. Karena memang dalam sholat itu bacaan-bacaannya itu adalah doa-doa yang baik. Wa syar'an, dan menurut syara' pengertian daripada sholat itu adalah aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi ghaliban. Jadi sholat menurut syara', menurut syariat Islam ini, yang dikatakan sholat adalah, nah ini nanti kalau ditanya kita tidak tahu, tidak. Jangan sampai ibu-ibu majelis taklim tidak tahu apa itu sholat. Sholat menurut syariat adalah ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan kalimat takbir dan ditutup dengan kalimat salam. Nah, itu biasanya gitu, ghaliban. Jadi yang namanya sholat, ibu-ibu, diawali dengan takbir Allahu Akbar, nanti diakhiri dengan Assalamualaikum. Nah, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Ada syaratnya pula. Ada juga orang awalnya takbir Allahu Akbar, nanti akhirnya Assalamualaikum, tapi tidak ada syarat-syarat, cuma orasi baik. Kanya itu Palestina Allahu Akbar Assalamualaikum. Nah, ada juga salam, ada juga takbir. Apakah itu dikatakan sholat? Tentunya dengan syarat-syarat tertentu, ya kan?
Misalnya aqwalan la af'alan. Ada orang yang ucapannya saja tapi tidak ada perbuatan. Ucapnya Allahu Akbar tapi tidak ngangkat tangan. Ya. Ada juga yang dikatakan sholat ada seperti itu, aqwalan la af'alan. Ada ucapannya tapi dia tidak melakukan tadi ruku, dadok, sujud, tidak. Ya, cuman takbir we. Ada juga sholat juga namanya. Apa itu? Kasolatil janazah. Sholat jenazah. Takbir saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada ruku dan sujud. Itu dikatakan sholat juga. Kemudian sholatil marbut, sholat orang yang sedang terikat. Mungkin ditangkap Belanda, mungkin diikat buat Belanda, dia sholat Allahu Akbar Allah. Kemudian wal marid, sholatnya orang marid, orang sakit, cuman mata yang bergerak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, ucapan saja tapi tidak diikuti dengan gerakan badan. Ada juga af'alan la aqwalan. Ada perbuatan tapi tidak ada ucapan, juga disebut sholat. Perbuatannya ada, rukuk, sujud ada, tapi ucapannya tidak ada. Allahu Akbar tidak ada. Itu sholatnya siapa? Kasolatil akhras, sholatnya orang bisu. Sholatnya orang bisu. Itu. Ini kalau kita melihat pengertian sholat. Fadlus sholati, keutamaan daripada sholat. Apa keutamaan sholat? Kenapa kita harus mesti sholat? Nah, gini. Keutamaan sholat hiya ruknus tsani min arkanil Islam. Bahwa sholat itu adalah merupakan rukun Islam yang kedua. Orang baru bisa dikatakan Islam kalau dia sholat. Ya. Bagaimana mungkin orang dikatakan Islam kalau tidak sholat? Nah, sholat itu dilaksanakan dengan 5 hal tadi. Mengucap 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, barulah Islam. Nah, gitu. Jadi dia merupakan rukun Islam. Wahya amududdin, dan dia sebagai tiang agama. Kalau masjid kita ini tidak ada tiang, bagaimana mungkin kubahnya itu bisa nongkrong di atas? Dan mungkin dia ngawang-awang, ya. Karena ada tiang baru bisa tegak. Agama baru bisa tegak kalau ada sholatnya. Fadluha azimun, maka keutamaannya sangat besar. Kama waradat bihil ayat, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Wal ahadisun nabawiyah, dan banyak disebutkan dalam hadis. Min dzalika, diantaranya qauluhu, firman Allah, wa aqimis sholata li dzikri, salatlah kamu, ya, wa aqimis sholata, tegakkan salat untuk mengingat aku. Juga dikatakan wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulapan minal laili. Tegakkan solat, laksanakan solat di antara
dua tepi antara siang dan malam. Nah, ini. Kemudian lagi kita lihat keutamaan daripada solat berdasarkan hadis-hadis Nabi, banyak juga disebutkan. Ya. Inna fis solati la syifa. Sesungguhnya solat itu adalah merupakan obat. Jadi kalau kita sakit-sakit, ibu solat, anjuran Nabi. Ya. Kemudian lagi ju'ilat qurratu aini fi sholati. Dijadikan keindahan mata kita ini adalah di dalam solat. Disebutkan lagi wa innal 'abda idza qama yusalli utiya bizunubi. Seorang hamba apabila dia sedang solat maka datanglah, ya, dihapuskanlah dosa-dosanya. Kemudian waqala ulama, berkata para ulama, inna salata afdalul ibadatil badaniyah. Sesungguhnya salat itu adalah merupakan seabdal-abdal, seutama-utama ibadah badan. Jadi yang paling utama ibadah badan kita ini adalah salat. Fa farduha afdalul furud, dan seabdal-abdal fardu, ya. Wa nafluha, dan seabdal-abdal solat tambahan. Wa afdalun nawafil, masih banyak keutamaan solat. Nah, itu ibu. Kenapa kita harus mesti solat? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Berarti kita hidup ini adalah memang mesti wajib menyembah Allah. Caranya adalah dengan sholat. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan sampai di situ, ibu-ibu, kalau ada pertanyaan yang meragukan tentang seputaran pengertian sholat, silakan ditanyakan langsung saja. Nah, kalau ada. Ini kita sampai jam berapa? Menjelang asar. Menjelang asar lah ya. Ya. Silakan. Kalau udah ada kita lanjutkan. Silakan.